Halo semua, perkenalkan nama saya Injiliana Bauru Sipayung. Saya Prodi Perpustakaan dan Informasi dari Universitas Samratulangi Manado. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu Peraturan dan Klasifikasi Arsip. Klasifikasi arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 digunakan untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien bersama-sama dengan tata naskah dinas, jadwal retensi arsip, serta klasifikasi, keamanan, dan akses arsip. Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip untuk mendukung akses dan pemanfaatan serta penyusutan arsip. Klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar pengelolaan arsip baik dari tahap penciptaan, penggunaan, dan penyimpanan serta penyusutan arsip. Dalam proses penciptaan arsip, klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar penomeran surat. Dalam proses penggunaan arsip, klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar pemberkasan dan temu kembali arsip. Tujuan adanya klasifikasi arsip adalah pengelolaan arsip dari tahapan penciptaan sampai penyusutan berjalan selaras dan seirama. Sedangkan menurut Muhyiddin dan Winata tahun 2016, tujuan dari dilakukannya klasifikasi arsip adalah untuk menjamin pengelolaan arsip aktif secara efisien dan efektif. Dengan klasifikasi arsip, maka serangkaian pelaksanaan kegiatan dan fungsi organisasi dapat diatur dengan mudah sehingga penemuan kembali arsip dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh dokumen dari klasifikasi arsip. Saya mengambil dokumen yaitu surat pensiun. Sedikit tentang dokumen pensiun. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja. Dokumen surat pensiun juga termasuk dalam arsip inaktif karena dokumen inaktif adalah sebuah dokumen yang dimana pemanfaatannya tidak lagi dirasakan dalam pekerjaan yang ada di kantor. Contoh dari dokumen dinamis inaktif adalah yang pertama, berkas dan juga dokumen untuk karyawan yang dimana sudah lama pensiun atau keluar dari perusahaan. Dan yang kedua, nota dan juga bukti transaksi bahan baku yang dimana telah dilakukan pembayaran pada anggaran tahun lalu. Dan yang ketiga, dokumen yang sudah berlalu. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika materi yang saya paparkan kurang lengkap dan ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan.